Ada yang namanya Pindang Watu. Nah, di sini kami masa paceklik, masa sulit, maka masyarakat Wat Batu pun dipindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin Ayahudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina Kirana. Terima kasih ya Pak, kami dari tim Konsendika sudah diperbolehkan untuk sowan Bapak untuk melakukan podcast di kali ini. Kita ingin tahu tentang dunia pariwisata di Kabupaten Jepara, terutama ini ke wisata desa Pak, atau desa wisata. Baik Pak Amin, kalau kita melihat Kabupaten Jepara ini kan kaya sekali dengan kebudayaan dan pariwisatanya. Terutama ini wisata-wisata yang sekarang ini sudah mulai dibuat dengan bangunan-bangunan yang baru, dengan lokasi-lokasi yang baru. Semuanya punya kreativitas sendiri-sendiri untuk membuat sesuatu itu menjadi menarik begitu, sehingga para wisatawan datang, terutama yang ada di desa-desa. Ada nggak gagasan-gagasan dari Bapak Amin Ayahudi ini selaku sekretaris di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, Pak? Monggo. Ya. Terima kasih Mbak Dinda. Jadi Jepara ini daerah yang cukup beruntung karena punya laut, punya daratan, punya hutan, dan punya gunung. Di samping itu juga punya budaya, punya sejarah, dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi potensi wisata yang sangat besar. Sehingga meskipun Jepara ini bukan daerah simpangan atau daerah lewatan, tetapi karena mudahnya masyarakat Jepara untuk membuat wisata dan majunya pengalaman masyarakat tentang wisata, ini menjadi bagai jamur di musim penghujan ya. Iya. Penghujan. Jadi misalnya daerah laut akan mencoba desa itu mengemas bagaimana laut itu bisa dinikmati menjadi bagus, seperti daerah Karimun Jawa, daerah pesisir dan sebagainya. Yang punya gunung, mereka pengen bagaimana gunung itu bisa dinikmati oleh masyarakat, kemudian dibuat tempat wisata. Betul, Pak. Yang punya hutan, yang punya gua dan sebagainya. Juga termasuk yang punya seni atau punya budaya. Mereka masing-masing akan mencoba mengemas daerah masing-masing sesuai dengan potensi. Ya, betul. Contoh di Karimun Jawa, dulu namanya Bukit Jogotua, kebetulan kami sendiri yang mendesain. Bukit Jogotua Karimun Jawa itu sebenarnya dulu orang masuk saja tidak mau, atau dilarang karena batu terjal, karena ada ularnya dan sebagainya. Tetapi ketika ditangani secara profesional menjadi tempat wisata yang menarik. Nah, contoh-contoh semacam itu memang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan makanya memberikan pengarahan berupa pelatihan, koordinasi, diskusi lewat ada petinggi, kemudian ada Pok Darwis, ada paguyuban wisata, semua dirangkul untuk bagaimana mendesain potensi-potensi desa yang ada. Contohnya tahun ini sesuai dengan kebijakan Bapak Bupati Jepara, masing-masing dinas diberikan PR atau ditugasi untuk
mendampingi desa-desa yang perlu pendampingan. Kebetulan Dinas Pariwisata ini mendampingi Desa Tanjung. Nah, sehingga Desa Tanjung ini akan selama 3 tahun didampingi oleh Dinas Pariwisata. Kebetulan di sana potensi dan wisata. Maka pertama kita deteksi bagaimana daerah-daerah Tanjung yang memungkinkan untuk dibuka. Contoh, ini sudah kita kemas dengan wahana area terabas atau trail. Ini kita desain. Ada tempat buru, buru babi, buru tikus, buru bajing dan sebagainya ada. Kemudian sana potensi dengan buah. Nanti contohnya siam, siam untuk sayur itu di sana tidak laku dijual. Tapi dengan sentuhan wisata nanti banyak orang datang ke Tanjung, kemudian buah siam ini nanti bisa laku di sana. Jadi intinya kita coba untuk mengangkat desa-desa itu melalui pembinaan-pembinaan ke masyarakatnya, ke petinggi, ke perangkat, ke masyarakat. Kemudian kita ajak untuk menjaga kelestarian alam, kemudian juga budaya. Ini perlu kita jaga untuk sebagai power, kekuatan untuk kita desain sebagai tempat wisata. Kalau kita lihat Kabupaten Jepara, benar-benar ini kita sebagai warga Jepara ya Pak, patut bangga karena kita kaya akan tempat wisata yang seperti Pak Amin sampaikan tadi, terutama ini kreativitas desa-desa itu sendiri yang sekarang sudah mulai membuka lokasi-lokasi wisata baru dengan megahnya, dengan kerennya, dibangun satu persatu. Hampir di setiap desa itu sekarang kalau kita lihat ada lokasi wisatanya, ini yang menarik ya. Di sini Pak, gimana sih Pak caranya supaya nggak hanya sekedar membangun gitu, nggak hanya sekedar membuat. Benar di bulan-bulan pertama kerennya luar biasa, kita semakin hari semakin melihat di pendirian-pendirian baru lokasi wisata itu tadi. Tapi caranya untuk merawat, untuk tetap bisa terjaga, nah ini mungkin yang sulit Pak. Mungkin saran dari Pak Amin. Ya, jadi menurut saya tempat wisata itu kita jaga agar tidak menjemukan, agar tidak jenuh. Jadi kalau perlu di samping kita jaga kebersihannya, kita jaga kenyamanan pengunjung, ini selalu ada renovasi-renovasi. Iya Pak. Mungkin dulu di sini seperti ini, kita agak bosen, kita ganti model yang lain, seperti itu. Kemudian bagaimana pengunjung, sering kita tanya, kita testimoni, bagaimana Bapak datang ke Jepara, apa puas? Oh iya, saya puas, tapi lebih puas lagi kalau itu didesain seperti ini misalnya, seperti itu. Jadi tetap harus kita bekerja, harus kita inovasi, harus kita perbarui. Yang kedua, kita betul-betul mampu menjaga agar wisatawan ini betul-betul tetap datang. Jadi wisatawan dibuat nyaman, aman, betah dan melihat atraksi dan sebagainya. Datang dan ketagihan. Ya. Kemudian dia datang, kemudian dia pulang membawa berita bahwa di Jepara, di desa ini bagus sekali. Nah, betul. Sehingga mereka akan kembali dan teman-teman atau orang lain mendapat berita, kepengen datang lagi. Itu harapan kita. Lah, juga masing-masing tempat wisata di desa satu dan yang lain ini satu kompak. Kalau perlu didesain, misalnya Tanjung mengedepankan pemandangan alam. Kemudian di bawahnya lagi Desa Alpajan ada ikan. Di desa yang lain ada ternak, sehingga itu menjadi paket wisata di satu Kabupaten Jepara. Jadi tidak hanya satu daerah dan balai, di apa yang diperlukan ada, pengen milih kuliner ada,
pengen budaya ada, pengen alam ada dan sebagainya. Itu memang perlu kita renovasi, perlu kita perbaiki, perlu kita dengar komentar pengunjung, kemudian perlu kita sosialisasikan lewat medsos dan sebagainya. Memang harus seperti itu. Sebetulnya para seniman-seniman ini yang ada di Jepara, seni budaya dan lain sebagainya sudah pada kreatif ya Pak, berdiri lembaga-lembaga seni yang mereka juga punya ide gagasan yang keren-keren untuk menuju ke pariwisata di Kabupaten Jepara, ya kuliner, ya tempat wisata dan lain sebagainya. Meskipun dengan berbeda-beda agama, tapi kerukunan tetap terjalin di sini ya Pak ya. Nah ini Pak yang harus mungkin Bapak juga memberikan saran-saran kepada teman-teman lembaga-lembaga juga, karena dari masing-masing agama juga punya lembaga-lembaga yang itu bertujuan untuk membranding pariwisata juga. Apa sih Pak yang harus dilakukan oleh teman-teman ini loh Pak, teman-teman seniman yang ada di Kabupaten Jepara untuk terus bisa berkreasi, kreatif, membangun seni budaya di Kabupaten Jepara sehingga mereka tetap melakukan kegiatan begitu loh. Ya. Ini yang sering ditanyakan kepada kami tim media gitu. Ya. Jadi gini, kalau memang kepingin Jepara ini betul-betul wisatanya berkembang, menarik dan menjadi rujukan dari daerah lain, ya memang kompak. Dari segi masyarakatnya, lembaga-lembaganya, pemerintahnya juga seniman. Seniman sebenarnya seniman ini perlu banyak peluang seperti wayang. Wayang ini memang sebuah organisasi yang perlu mendapatkan tempat di wisata. Kemudian ada lagi nantinya Jepara kebijakan Pak Bupati, seniman diberikan keleluasaan lebih-lebih seni tradisional. Ini nanti masyarakat yang nanggap seni tradisional mendapat penghargaan. Nah, misalnya untuk itu seni-seni lebih seni tradisional ini sebenarnya punya banyak keleluasaan untuk berkreasi, termasuk bagaimana kita satukan kebijakannya pemerintah, diantaranya adalah tempat-tempat wisata terutama yang dikelola oleh pemerintah dan desa ini harus ada seni tradisional. Nah, sebenarnya ini satu kesempatan gitu ya, Pak, ya, untuk bisa maju. Termasuk contoh di Desa Kawa. Di Kawa itu ada budaya namanya gugulele, ada budaya namanya festival jundang, ada sepak bola api dan lain sebagainya. Ini termasuk salah satu kreativitas dari seniman-seniman. Jadi dengan adanya wisata maka memberikan keleluasaan seniman untuk berkreasi. Kemarin kami sempat melihat di media online ya Pak ya, ada pemberitaan tentang semacam kayak kuliner, tetapi itu kuliner zaman dulu yang sekarang mulai di branding kembali. Kalau nggak salah malah ini Bapak Amin ya membranding. Ada yang namanya pindang watu. Nah, di sini kami kaget dan terus terang penasaran juga, pengen tahu pindang watu. Apakah ini konon orang-orang zaman dulu itu menyantap pindang watu itu sebagai hidangan atau menu untuk makan sehari-hari begitu Pak? Atau seperti apa Pak? Iya. Ini sebenarnya salah satu upaya untuk menggiatkan wisata, salah satu contoh untuk masyarakat dalam rangka mengangkat potensi desa, termasuk tadi pindang watu. Ini oleh orang kampung, orang-orang tua menyebutnya dengan kelan kerikil. Oh, ya, kelan kerikil. Kelan kerikil ya Pak ya. Tapi kerikil itu kan batu ya. Dengan pasti dibersihkan dulu ya. Jadi itu satu kuliner zaman dulu itu narasumbernya itu di tahun 60-an. Sebelumnya itu ketika orang desa itu kepengen makan seger-segeran, sementara tidak ada ikan karena waktu itu sulit, masa paceklik, masa sulit, maka masyarakat
batu pun dipindang, batu pun dikelan, untuk sayur. Iya, berarti dengan bumbu-bumbu seperti bumbu pindang begitu ya Pak? Iya, seperti bumbu pindang. Ya. Kemudian itu juga ada dari untuk obat ya. Jadi kalau katisen, ceritanya narasumbernya orang gunung itu, katisen itu supaya sembuh dipindangke atau dikelake batu tadi. Jadi itu menggali potensi-potensi desa. Kemudian kita angkat kembali untuk kita pelajari atau kita kenalkan dengan anak-anak muda sekarang, biar tahu atau minimal mengenang masa dulu. Oh, ternyata dulu di gunung itu ketika masa-masa sulit, batu pun bisa digunakan untuk menu makan, meskipun batunya tidak dimakan, hanya kuahnya saja. Demikian. Ya. Pindang watu atau pindang kerikil tercetus pada saat itu tempatnya di daerah mana sih Pak? Tempatnya di Ngerebu ya? Ngerebu. Desa mana? Kampung Rebu, Desa Tanjung. Tepatnya Tanjung, di atas Kali Bening. Jadi rumahnya beliau yang cerita itu namanya Mbah Timin. Itu rumahnya di atas Kali Bening. Karena banyak cerita di sana, salah satunya adalah pindang kerikil atau kelan kerikil. Sebenarnya banyak cerita. Contoh lagi, nanti besok mungkin kami tanyakan lagi, di Desa Ngerebu itu tertangkapnya Brandal Raseno. Ada kisah seperti itu juga ya Pak ya. Itu juga panjang itu. Iya, juga panjang. Karena itu sejarah kelabu orang-orang Jepara sekitar tahun 55. Brandal Raseno, dan itu nyata. Bukan mitos tapi sejarah. Sejarah ya. Ya, mungkin bisa dibuat semacam kayak buku gitu Pak, biar kita bisa mengikuti sejarah-sejarah zaman dahulu gitu ya Pak ya. Seperti apa Pak sih Desa Tanjung kok bisa sampai terkenal sehebat itu pada saat zaman dulu itu, sehingga muncul sejarah-sejarah semacam yang tadi Bapak Amin sampaikan, sehingga ini juga ada wisata yang sangat terkenal juga di sana, Kali Bening. Bisa diceritakan Pak? Kebetulan Tanjung itu daerah pegunungan. Kita tahu namanya pegunungan memang ada segi positifnya, ya memang berlawanan dengan laut. Tetapi sebenarnya gunung itu juga menarik, karena dari gunung itu ada air, ada hewan, pemandangan laut juga bagus, udaranya dingin dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu untuk mengimbangi Jepara yang daerah pesisir. Dulu kalau ada orang ke Jepara mesti jadi ditanyakan pesisir. Atau kalau wisata Jepara, wisata pesisir. Sekarang kita coba untuk mengangkat. Waktu itu ketika kami dari Karimun Jawa, kita berpikir suatu saat saya kembali ke daerah saya, meskipun daerah saya Kawak ya, itu kita sebelum pindah kita cari tempat di daerah. Waktu itu sambil mencari pohon bonsai, kami melihat perjalanan kami menelusuri desa di Tanjung, alangkah hebatnya, alangkah indahnya. Nah, keindahan alam sehebat itu kok tidak bisa dinikmati orang banyak, karena tempatnya di Tanjung, akses jalannya sulit, kemudian HP saja sulit, sinyalnya tidak ada. Sehingga kita berpikir bagaimana kalau itu dibuka sebagai tempat wisata, alangkah hebatnya. Ya. Tetapi membuka tempat wisata tidak semudah itu, karena itu juga tanahnya orang lain. Di sana penduduk jauh dari tempat kami, sehingga perlu menggandeng semua, menggandeng perangkat desa, menggandeng masyarakat desa, menggandeng petinggi dan sebagainya. Kemudian kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol tentang wisata. Untuk menyadarkan masyarakat itu tidak mudah. Perlu waktu, mungkin sampai ada 1 tahun lebih. Baru perlahan-lahan baru bisa kita ajak. Nah, itu pun sebenarnya
sampai sekarang belum jadi karena belum sempurna. Tetapi tidak apa, meskipun belum jadi, meskipun belum sempurna, tetapi karena memang alamnya bagus, sudah keduluan orang-orang pengunjung datang. Jadi intinya tempat-tempat yang bagus ini perlu kita cari, perlu kita kemas, kita desain agar orang lain bisa menikmati. Itulah sebuah wisata. Kalau kita melihat ya Pak, pariwisata atau wisatawan yang datang ke Jepara, ini banyak sekali orang-orang yang dari luar Jepara. Nah, di sini loh Pak, para wisatawan yang tujuannya tidak ke Jepara, hanya melewati saja, karena memang di sini pojokan ya Pak ya, Jepara ini pojok. Tetapi gimana sih Pak cara membranding ya orang-orang yang sekedar lewat Kudus atau mungkin lewat Pati, ternyata gimana caranya supaya mereka tertarik untuk belok menuju Jepara, karena Jepara kaya dengan wisata kuliner, wisata budaya, seninya yang bagus-bagus, keren dan luar biasa ini. Seperti apa Pak? Ketika Jepara sudah menjadi tempat yang hebat, itu menjadi rujukan banyak orang. Contoh ada Karimun Jawa. Karimun Jawa ini nanti jangan hanya sebagai tempat wisata saja. Nanti mungkin Karimun Jawa selain wisata juga untuk bisnis. Karimun Jawa. Kemudian ukirnya, mebel ukirnya kita pacu menjadi bagus. Kemudian seninya, budayanya, sejarahnya, semua harus bagus semua lah. Kalau semua bagus, dari rumah orang tetap mau ke sini karena Jepara daerah hebat, daerah bagus, orang mau lewat, dia mikir, oh sudah sampai Kudus, sudah sampai Demak, saya tak kesini. Kembali lagi, citra Jepara yang hebat, citra Jepara yang bersih, citra Jepara yang ramah, ini harus kita dengungkan terus lewat semua orang-orang Jepara yang di luar daerah juga ngomong tentang aku cinta Jepara di medsos, di semua lini harus kita dengungkan Jepara. Tetapi lagi orang Jepara yang ada di Jepara sendiri harus semua memperbaiki Jepara lewat kemampuan masing-masing. Baik Pak Amin, tidak hanya sekedar membuat, tidak hanya sekedar berkreasi, tapi jagalah dan bangunlah, lestarikan terus untuk pariwisata di Kabupaten Jepara, sehingga para wisatawan dari luar Jepara bisa selalu tertarik untuk datang di Jepara. Seperti itu ya Pak Amin. Ayo kita buktikan bahwa kita cinta Jepara. Terima kasih Pak Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.